Artasari, salam lestari. Jumpa lagi dengan Mandala Majapahit UGM dalam Mojo Podcast, melihat ke belakang untuk melangkah maju ke depan. Ada yang spesial dalam podcast kali ini, Mojo Podcast kali ini, karena kita tidak akan ngobrol-ngobrol di Mandala Majapahit UGM, namun kita akan ke tempat lain yang tentunya akan seru dan masih mempunyai koneksi tentang Majapahit. Kemana kita? Penasaran? Ikutin saya. Nah, kita sudah sampai di lokasi Mojo Podcast episode kali ini, yaitu di Museum UGM. Kita akan ngobrol bareng dengan Ibu Ketua Pengelola Museum UGM, yaitu Ibu Nia. Tapi sebelum kita ketemu dengan Bu Nia, kita lihat-lihat dulu yuk Museum UGM. Ngomong-ngomong, nama Universitas Gadjah Mada ada hubungannya nggak ya dengan Majapahit? Atau malah nama Universitas Gadjah Mada terinspirasi dari Majapahit? Kita akan temukan jawabannya di lokasi Mojo Podcast pada episode kali ini. Sahabat Artasari, salam lestari. Jumpa lagi dalam Mojo Podcast, melihat ke belakang untuk melangkah maju ke depan. Kita tadi sudah berkeliling Museum UGM, sudah belajar banyak tentang bagaimana sejarah Universitas Gadjah Mada itu sendiri, dan sekarang saatnya kita berbincang dengan seorang wanita cantik yang merupakan Ketua Pengelola Museum UGM. Beliau adalah Ibu Nugrahani, atau yang lebih akrab kita sapa dengan Bu Nia. Selamat siang Bu Nia. Selamat siang Mbak Yaya. Bu Nia, Selamat bisa siang sahabat Artasari, salam lestari. Salam lestari. Sehat Bu Nia? Alhamdulillah sehat. Mungkin sahabat Artasari perlu mengetahui juga bahwa Bu Nia ini merupakan juga seorang merupakan kurator dari Mandala Majapahit UGM. Udah beberapa tahun yang lalu ya? Iya, kurang lebih 9 tahun ya Bu, sudah hampir 9 tahun ini Okay. Mandala Majapahit UGM. Bu Nia, ini kita sudah berkebaya, sosok di sebelah saya juga seorang wanita, maka pada Maja Podcast pada siang hari ini kita juga akan bahas tentang wanita Bu Nia. Pasti topik tentang wanita itu selalu menarik. Iya, selalu menarik dan seksi ya Bu Nia ya, bisa dibilang ya. Bu Nia sudah banyak berkecimpung ya di dunia permojopahitan, atau Bu Nia ini mempunyai minat tentang Mojopahit ya Bu. Bu Nia mungkin bisa cerita Bu, gimana sih sosok wanita pada zaman masa Majapahit itu Bu? Oke, baiklah sahabat Artasari, mungkin ingin tahu juga seperti apa sih perempuan-perempuan, atau mungkin tadi Mbak Yaya menyebutnya adalah wanita di era Majapahit. Mungkin yang ingin aku bahas yang pertama kali ialah bahwa ini generasi muda pasti senang karena wanita Majapahit itu salah satu wanita yang sangat fashionable. Wow. Dari mana kita tahu bahwa wanita Majapahit itu fashionable? Ya, salah satu data arkeologi yang bisa mengungkapkan bagaimana fashion para perempuan-perempuan Majapahit adalah terakota figurin atau arca-arca figur kecil dari terakota yang berasal dari Majapahit. Dari arca-arca tersebut kita bisa melihat bagaimana perempuan itu memakai pakaiannya, dan yang paling extraordinary adalah tata rambutnya ya, yang sangat luar biasa, yang mungkin teman-teman
di era sekarang itu sudah banyak sekali model-model rambut, tetapi perempuan Majapahit itu sudah juga dari sangat zaman dulu kaya, berarti ya sangat Bu kaya ya, dengan memang dari model-model zaman tata dulu. rambutnya itu bisa terlihat dari arca-arca terakotanya. Oh ya, sahabat Arsari tahu juga Mandala Majapahit UGM punya koleksi Bu tentang itu, figurin yang menggambarkan tatanan rambut. Kalau penasaran boleh deh datang ke museum ke Mandala Majapahit UGM. Dan tidak hanya tata rambutnya, dari arca-arca figurin itu kita bisa melihat bagaimana cara berpakaiannya ya, bahwa kalau kita lihat di era-era sebelumnya mungkin arca-arca perempuan itu topless ya. Tapi terakota Majapahit itu perempuannya sudah memakai kayak kemben kalau zaman sekarang. Kemudian dari gaya posenya itu bisa dilihat sangat luar biasa. Ya seperti anak-anak muda zaman sekarang kalau disuruh selfie pasti gaya ya. Ternyata dari arca-arca itu kita bisa melihat bagaimana pose-pose perempuan Majapahit yang tergambar dalam terakota figurin. Tidak hanya itu, kemudian kita juga bisa lihat tata rambutnya juga memakai aksesori-aksesori yang sangat macam-macam sekali, dan bisa dibayangkan nggak ada tata rambut sanggul yang boso Jawanya tuh mumpluk tinggi gitu ya. Terus terpikir nggak nih teman-teman, kalau sekarang kan kita membuat tata rambut macam-macam itu ada sarananya ya, ada hairspray sehingga rambutnya itu bisa berdiri gitu, kaku lah. Kalau zaman Majapahit itu gimana ya caranya? Atau mungkin pakai getah-getah atau pakai apa ya kita ya, mungkin seperti itu ya. Gitu. Jadi terkait bagaimana perempuan itu juga terkait sarana untuk make up gitu ya, untuk bagaimana menata rambut itu kan pasti butuh. Sekarang ya termasuk apa sih kalau make up untuk rambut itu apa Mbak Yaya? Oh, pakai gel atau ya, kemudian itu setting lotion seperti itu ya. Itu menarik itu dari mana, dan baru-baru ini saya melakukan semacam riset kecil-kecilan ya, ternyata bahwa tata rambut gaya Majapahit itu banyak dipengaruhi oleh tata rambut Cina loh. Wow. Secara teknologi mereka juga sudah luar biasa ya Bu, karena mereka bisa mengabadikan. Kalau sekarang tuh pakai selfie karena teknologinya sudah pakai kamera. Kalau dulu mereka tetap mengabadikan juga dengan karya. Antara lain adalah arca seperti itu. Kamu sangat terlihat jelas sekali ya Bu, ya luar biasa sekali. Mungkin nanti bisa ditunjukkan ya kalau misalnya salah satu dari bagaimana perempuan Majapahit itu melakukan tata rambutnya, menunjukkan tata rambutnya gitu. Kemudian untuk diri bukti-bukti sendiri di relief, selain dari terakota, di relief gitu? Ya kalau di relief mungkin tidak terlalu banyak ya, karena reliefnya mungkin lebih mengedepankan daily life. Jadi ada relief bagaimana perempuan memasak gitu ya. Kalau misalnya seperti di Candi Panataran tuh, kalau kita lihat sekarang lagi mode ya orang memakai hijab gitu ya. Kita temukan juga sebetulnya perempuan yang mengenakan kerudung seperti berhijab seperti pada masa kini. Iya. Itu tadi tentang lifestyle-nya ya. Saya yang dari yang Bunia utarakan tadi, saya melihat bahwa kalau seorang wanita itu sudah berdandan cantik, berarti beliau-beliau itu mereka punya peranan khusus. Jadi tidak hanya mungkin ya itu perlu dicatat itu Mbak Yaya. Jadi saya bercerita tentang bagaimana perempuan Majapahit itu very fashionable, bukan berarti perempuan itu cuma bisa dandan doang loh. Tapi dari sumber-sumber historis seperti prasasti dan naskah itu, perempuan di era Majapahit itu sudah mempunyai kedudukan yang tinggi dan juga mempunyai peran yang sangat bervariasi di masyarakat. Ya kalau kita, mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu-satu ya prasastinya apa saja, tapi in general saja ya, bahwa perempuan di era Majapahit itu sudah sangat luar biasa. Sangat luar biasanya seperti apa, bahwa mereka tidak hanya berperan di sektor domestik saja, tapi juga berperan di sektor publik. Buktinya apa? Salah satu misalnya ada Tuha Alas gitu. Tuha Alas itu ketua pengelola kalau dalam bahasa sekarang ya, ketua pengelola hutan. Itu ada juga yang perempuan. Sosok wanita ya? Sosok wanita. Padahal kalau dibilang
hutan itu sesuatu yang seram gitu ya, yang seram, identik kemudian dengan, perempuan ngapain di oh hutan? iya, ngapain gitu. perempuan kok di hutan gitu. Iya. Tapi kan bukan itu sebetulnya, yang kita pikirkan adalah manajemennya sebetulnya ya. Tuha hutan itu tidak berarti perempuan itu sobo alas terus, tetapi sebetulnya bagaimana mengelola hutan atau mengelola para menjaga agar hutan itu tetap lestari. Mungkin gitu. lebih ke manajernya yang kemudian ada beberapa personel untuk pengelola hutan itu sendiri gitu ya, karena Bu. sebetulnya di dalam prasasti juga terkait dengan adanya aturan-aturan atau pembatasan tentang eksploitasi hutan. Jadi perempuan ini sebetulnya sudah berperan sangat penting di dalam pengelolaan hutan. Nah, ini tadi tentang wanita sebagai pengelola hutan ya. Mungkin apakah ada hal-hal lain yang membahas tentang wanita, misalkan dari segi hukum, apakah sudah ada peraturan-peraturan khusus bahwa wanita harus diberi peran dalam pemerintahan atau harus di sini seperti itu, Bu Nia? Kalau dari segi hukum, Majapahit itu punya kayak semacam buku hukum ya, yang mengatur tentang undang-undang pidana dan perdata. Itu secara eksplisit tidak disebutkan bahwa wanita tuh harus diberi peran sebagai penguasa, itu tidak. Tapi hukum itu lebih mengatur sebetulnya bagaimana perlindungan terhadap perempuan gitu loh. Ada sekitar 270-an pasal ya di hukum Utara Manawa Dharma Sastranya, hukumnya Majapahit itu ada kurang lebih 25% yang berbicara tentang wanita. Jadi ada kurang lebih mungkin 70 pasal ya yang berbicara tentang cukup banyak wanita. juga ya, Bu Nia? Cukup banyak. Nah, di situ sebetulnya lebih cenderung untuk mengatur perlindungan terhadap wanita. Jadi barang siapa yang memperkosa wanita gitu itu harus dihukum mati gitu itu. Terus kemudian mengatur tentang hukum waris, kemudian mengatur tentang perlindungan dan hak wanita yang terkait dengan perkawinan. Ya. Nah itu cukup menarik karena kalau zaman sekarang mungkin ya kita mungkin kalau dengar di berita-berita di sosmed atau di mana gitu. Selebriti sekarang itu kan kalau mau menikah tuh ada perjanjian pranikah, gitu, yang mengatur harta pihak perempuan dan pihak laki-laki. Ternyata zaman Majapahit sudah ada mengatur tentang bagaimana kalau seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki, kemudian mereka ingin mencampurkan hartanya gitu itu. Sudah ada aturannya dari zaman dulu ya, Bu? Ada aturannya, dan itu boleh dicampurkan hartanya apabila mereka sudah menikah minimal 5 tahun. Wow. Jadi nggak boleh langsung dicampur. Kenapa? Ya itu juga untuk melindungi perempuan juga, karena di dalam perjalanan perkawinan tuh ada banyak persoalan yang menyebabkan perkawinan itu menjadi tidak berlanjut. Sehingga jangan sampai perempuan itu kemudian tidak kehilangan hartanya dan tidak mempunyai hak apa-apa terhadap hartanya. Jadi sangat luar biasa ya Pak, masa Majapahit itu sudah mengatur tentang harta dan sebagainya. Sangat peduli sekali dengan wanita-wanita ya Bu ya. Dan perlu dicatat juga nih Mbak Yaya bahwa tokoh-tokoh perempuan Majapahit itu ada yang mencapai kedudukan dalam birokrasi yang tinggi ya, seperti raja-raja perempuan gitu ya, itu cukup dominan. Bahkan di Lumajang itu para penguasa daerahnya, sebelumnya mungkin Prasasti Waringin Pitu itu menyebutkan jumlah perempuan-perempuan yang menjadi penguasa daerah pada era Majapahit cukup banyak. Ada beberapa mungkin ada kurang lebih 10 daerah bawahan Majapahit yang diperintah oleh seorang perempuan. Bahkan kalau nggak salah tuh Lumajang ya. Lumajang itu ada penguasa wataknya tuh perempuan, dan pejabat-pejabat di sekitarnya tuh perempuan-perempuan yang dipilih. Jadi sudah sangat luar biasa. Bisa dibilang wanita pada masa Majapahit itu mempunyai peranan yang setara dengan laki-laki Sudah ada penyetaraan ya. Tapi secara konseptual sebetulnya perempuan itu memang penentu arah ya, bahwa perempuan itu punya peranan yang penting sebagai penentu arah kebijakan. Bahkan di Majapahit sendiri, sebelum Majapahit sendiri hal itu sudah diketahui juga. Tapi memang secara eksplisit itu disebutkan di era Majapahit.
Luar biasa ya, kepedulian para pemerintah Iya. pada masa Majapahit terhadap para wanita pada era itu. Baik sahabat Arsari, cukup banyak yang sudah kita ketahui ya dari perbincangan dengan Bu Nia. Sosok wanita pada zaman Majapahit memang mempunyai peran yang sangat penting. Kemudian sekarang Bu Nia, kira-kira apakah hal yang bisa menginspirasi wanita pada masa kini, wanita Majapahit yang bisa menginspirasi wanita-wanita pada masa kini gitu? Baiklah. Kalau kita mungkin lihat sebetulnya, kalau saya melihat itu inspirasinya banyak ya, banyak yang bisa diambil. Tapi saya ingin mengutip salah satu saja yang disebut sebagai wanita Padmanegara gitu. Wanita Padmanegara itu disebut sebagai wanita yang sempurna pada zaman Majapahit ya, khususnya gitu pada zaman Majapahit. Kesempurnaan wanita itu seperti apa sih? Wanita itu harus sehat. Sehat yang pertama ya, sehat jasmani. Dan wanita yang dipilih itu menjadi wanita Padmanegara itu wanita utama yang layak dipertimbangkan menjadi istri gitu. Pertama sehat, yang kedua cantik. Ya. Cantik itu gimana Ibu? Cantik ya mestinya dia memelihara kesehatan dan kecantikannya ya. Jadi kalau kita nanti pengen bahas lagi tentang ada jamu-jamuan, ramuan-ramuan apa yang digunakan untuk mempercantik wanita pada era Majapahit itu ada juga. Mungkin lain kali ya Bu ya kita bahas ini ya, cukup menarik sepertinya. Tidak kalah pentingnya bahwa wanita itu harus cerdas. Jadi seorang suami itu akan memilih wanita yang juga cantik, sehat, cerdas, dan dia juga tentunya bisa mengelola rumah tangga dengan baik ya, karena tadi di dalam Utara Manawa Dharma Sastra kalau kita mau bahas satu-satu itu ada sekali banyak aturan terkait dengan perkawinan. Jadi misalnya kalau perempuan itu sudah diberi tukon itu seorang laki-laki yang akan mahar itu ya Bu ya. Kalau istilahnya di Majapahit itu tukon ya. Kemudian ternyata setelah menikah gitu terus suaminya ternyata tidak bisa memenuhi kewajibannya, misalnya sakit, bahkan sakit di bagian perut aja, budukan gitu ya. Seorang perempuan itu bisa kemudian membatalkan perkawinannya, tapi diberi batas waktu gitu, 1 tahun, diberi kesempatan suaminya untuk berobat dulu. Kalau sudah tidak bisa, barulah perempuannya itu berhak. Jadi sangat luar biasanya adalah bahwa perempuan itu punya hak bicara juga ya. Jadi perempuan itu selain cantik harus sehat, harus pintar, dan juga diberi hak untuk bicara. Jadi meskipun demikian perempuan-perempuan yang sudah cantik, pintar dan mempunyai hak untuk bicara ya, kita harus bicara secara bijaksana, terutama terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perempuan. Berarti bukan hanya mempercantik diri sendiri, tapi juga mempunyai kemampuan manajerial yang bagus ya Bu Nia. Itu yang perlu kita garis bawahi seorang sosok wanita. Kalau kita lihat nih, saya sebetulnya sangat terinspirasi ada seorang seniman di Yogyakarta yang menggambarkan Durga dalam perspektif modern. Mengapa Durga bertangan banyak dan memegang senjata yang banyak? Itu menggambarkan bagaimana sosok perempuan. Bahwa perempuan tuh harus punya senjata yang banyak dan punya tangan yang banyak. Maksudnya senjata tuh bukan bedil, bukan pedang, tapi punya strategi yang bisa mengatasi segala macam persoalan dengan cara yang bijaksana. Punya banyak akal lah, akalnya akal positif begitu loh. Cerdik gitu ya Bu ya. Untuk yang positif ya. Jadi perempuan itu harus, dengan kata lain ya, kalau saya boleh membahasakan dengan bahasa saya ya, harus tahan banting lah gitu itu. Punya banyak strategi untuk bisa sukses di dalam hidup maupun rumah tangga. Bukan hanya mengandalkan saja ya, tetapi juga mempunyai daya juang dan juga semangat untuk terus maju ke depan. Durga itu salah satu favorit saya ya, tapi saya melihat Durga itu bukan sebagai sosok yang kan kalau ada juga masyarakat yang mengatakan Durga itu dari Durga itu dalam perspektif yang keras, tapi saya justru melihat itulah kemudian idealnya seorang perempuan itu seperti Durga. Dia tidak beralih dari
sektor domestik ke sektor publik, dan kalau seorang perempuan sudah masuk ke sektor publik, dia harus punya banyak tangan dan punya banyak senjata. Iya. Sungguh inspiratif sekali para wanita zaman sekarang, jangan sampai kalah dengan wanita pada zaman Majapahit. Mungkin dari zaman dulu banyak sekali ini ya, mungkin keterbatasan ya. Kalau dari sekarang kan fasilitas, kemudahan, teknologi sudah sangat banyak, sehingga nggak boleh kalah ya Bu Dia ya. Harus bisa punya banyak strategi dan tahan banting tadi seperti dia bilang Bu Nia. Oh, sungguh luar biasa perbincangan pada kali ini. Terima kasih Bu Nia atas waktunya. Lain kali kita bisa berbincang kembali. Siap. Ya Bu. Juga terima kasih sudah mengizinkan podcast di Museum UGM kali ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada tim Museum UGM yang sudah mendukung dalam Mojo Podcast kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam lestari. Mojo Podcast, melihat ke belakang untuk melangkah maju ke depan. Dah.